Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimana kabarnya minggu ini? Setelah 3 minggu kalian libur, mulai minggu ini kalian sudah masuk kembali di kelas yang baru tentunya. Dan saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah naik kelas dari kelas 5 ke kelas 6. Semoga di kelas 6 ini kalian bisa lebih baik lagi daripada di kelas 5. Oke, untuk mengawali materi PAI di kelas 6 ini, kita akan mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Karena ini materinya adalah PAI, maka MPLS-nya juga terkait dengan PAI, yaitu pengenalan mapel PAIBB. Seperti apa pengenalannya? Ayo sekarang kita mulai. Untuk peta konsepnya pengenalan mapel PAI itu nanti yang pertama kita akan membahas tentang pentingnya ilmu agama. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas yaitu adab mencari ilmu. Jadi tata krama dalam mencari ilmu. Berikutnya yang nomor 3 adalah materi-materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Nah, itu adalah 3 sub pokok bahasan kita. Oke, sekarang kita lanjut tentang mencari ilmu. Yang pertama, mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib. Seperti hadis Nabi yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Jadi kalau kita merasa orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Berikutnya yaitu yang nomor 2, bahwa mencari ilmu itu harus sepanjang masa, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Apa ada dalilnya? Ada. Ini berdasarkan hadis Nabi yang artinya adalah carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya buayan ini apa? Buayan ini ya masih kecil, ketika kita itu masih digendong oleh ibu kita, ya masih dibuai oleh ibu kita. Sampai liang lahat. Liang lahat itu adalah liang kubur. Liang kubur itu ya kalau kita sudah meninggal itu masuk liang kubur. Berarti mencari ilmu selama kita itu masih hidup, maka kita harus mencari ilmu. Berikutnya, yang ketiga, dalam mencari ilmu itu tujuannya agar kita hidup bahagia baik di dunia maupun bahagia di akhirat. Kalau ini ada dalilnya? Pasti ada. Ini juga berdasarkan hadis Nabi yang artinya siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Berdasarkan hadis ini, kalau kita itu pengen bahagia, baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka dari itu kita harus mencari ilmu. Itu ya. Berikutnya pentingnya mencari ilmu yang nomor 4, bahwa ilmu agama itu sebagai kunci dari kebaikan. Kalau yang ini dalilnya adalah hadis Nabi yang artinya
barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dalam agama. Berdasarkan hadis ini, bahwa pendidikan agama Islam atau PAI yang akan kita pelajari ini sangat penting, karena itu sebagai kunci dari suatu kebaikan. Jadi kalau Allah itu ingin menghendaki kebaikan pada kita, pasti Allah memahamkan kita pada ilmu agama. Nah, kita akan paham ilmu agama itu ya dengan belajar agama. Salah satunya melalui mapel PAI ini, pendidikan agama Islam. Itu ya pentingnya mencari ilmu. Kemudian dalam mencari ilmu itu ada adab-adabnya atau ada tata kramanya, ada sopan santunnya. Jadi tidak hanya sekedar mencari ilmu. Apa saja adabnya? Yang pertama, mensucikan diri dari hadas dan najis. Kalau mensucikan diri dari hadas tentunya dengan berwudu. Kalian sudah bisa berwudu kan? Pasti bisa. Berikutnya, kalau mensucikan diri dari najis bisa dengan, kalau mensucikan badan ya dari najis bisa dengan mandi. Kalau mensucikan pakaian ya pakaiannya dicuci. Itu adab mencari ilmu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab mencari ilmu yaitu memakai pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat itu bagaimana? Ya kalau laki-laki auratnya kan antara pusar sampai lutut. Berarti yang ditutupi minimal itu. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu auratnya perempuan. Jadi ya minimal itu harus ditutupi. Berikutnya, adab yang nomor 3 adalah berniat ketika akan mencari ilmu. Jadi sebelum kita itu mencari ilmu, maka kita harus berniat. Ya bagaimana niatnya? Niatnya bisa menggunakan bahasa Jawa, bisa saya atau bahasa Indonesia ya. Saya niat mencari ilmu untuk memenuhi kewajiban menghilangkan kebodohan. Itu misalnya ya. Oke, berikutnya adab mencari ilmu yang nomor 4 adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi sebelum mengikuti pelajaran berdoa, sesudah mengikuti pelajaran juga berdoa. Minimal kalau sebelum itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sesudah minimal membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Atau yang sebelum membaca itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu ya. Intinya sebelum dan sesudah pelajaran harus berdoa. Berikutnya, adab mencari ilmu yang nomor 5 adalah taat dan patuh kepada guru. Jadi, baik itu kalian belajar di rumah atau belajar di sekolah, maka kalian harus mentaati apa yang diperintahkan oleh guru. Kalau diminta mengerjakan tugas, juga mengerjakan tugas. Kalau diminta membaca buku, ya membaca buku dan lain sebagainya. Berikutnya, adab yang nomor 6 adalah setelah selesai maka dipelajari kembali. Jadi setelah selesai melakukan pembelajaran, maka dipelajari kembali apa-apa yang sudah diajarkan tadi. Berikutnya tentang tata cara belajar. Nah, ini ketika di rumah kalian kan belajar. Ini ada beberapa tata caranya. Yang pertama yaitu belajar itu dilakukan setiap hari.
meskipun tidak ada tugas dari Bapak dan Ibu guru. Jadi yang namanya belajar itu tidak hanya kalau ada tugas saja, tidak hanya kalau ada PR saja, tapi harus setiap hari. Bagaimana cara belajarnya? Yang pertama yaitu atau yang kedua dengan menyiapkan buku pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Misalnya hari esok itu ada pelajaran tema dan juga pelajaran PAI. Ya disiapkan buku temanya mana, tema 1 apa tema 2, itu disiapkan. Berikutnya buku PAI-nya mana. Nah, setelah disiapkan, kemudian meneliti buku pelajaran, adakah tugas atau tidak. Setelah buku-buku disiapkan, kemudian diteliti. Misalnya tema, adakah tema itu ada tugas atau tidak. Berikutnya meneliti buku PAI, ada tugas atau tidak. Itu. Kalau ada tugas bagaimana? Kalau ada tugas, maka dahulukan mengerjakan tugas itu, baru mempelajari materi. Jadi setelah diteliti, misalnya kok ada tugas, PAI ada tugas, maka tugasnya itu dikerjakan lebih dulu. Baru setelah itu mempelajari materi. Kalau tidak ada tugas, berarti mempelajari materi yang sudah diajarkan dan dilanjutkan materi yang akan diajarkan. Itu adalah beberapa tata cara dalam belajar. Coba saja diterapkan, ya. Oke, sekarang materi PAI semester 1. Untuk kelas kalian, materi PAI semester 1, pelajaran 1 yaitu indahnya saling menghormati. Ini nanti akan membahas tentang surat Al-Kafirun. Berikutnya yang pelajaran 2 adalah ketika bumi berhenti berputar, atau yang disebut dengan kiamat. Pelajaran yang ketiga yaitu indahnya nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Dan pelajaran yang keempat adalah ayo membayar zakat. Nah, zakat ini nanti yang kita bahas ada zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian pelajaran yang kelima yaitu pelajaran yang terakhir, yaitu keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Jadi sahabat Rasulullah yang yaitu Khulafaur Rasyidin, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini adalah materi-materi kalian di semester 1 ini. Oke ya, sementara itu pendahuluan untuk materi PAI, semoga sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa lebih rajin lagi dalam belajar. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.